Kau cuma buruh kampung, tanganmu kotor, otakmu kosong. Jangan bermimpi menolong siapapun, apalagi aku. Begitulah hinaan yang diterima pemuda TKI itu setiap hari, dari wanita sombong, atlet terkenal yang kini terpuruk lumpuh dan kehilangan segalanya. Namun siapa sangka, tangan yang dulu dicaci itu kelak menjadi tangan yang mengembalikan langkahnya, dan membuat semua orang menunduk malu pada keajaiban seorang pemuda yang mereka hina. Di ujung kota Moskow yang berselimut salju, sebuah gedung besar tempat latihan tim voli wanita Rusia berdiri megah. Di lantai bawah, suara pel keras beradu dengan ubin putih, ritmis dan hening. Itulah Rian, seorang pemuda Indonesia yang bekerja sebagai buruh kebersihan. Bajunya kusam, tangannya retak-retak karena sabun dan dingin yang menggigit. Ia datang jauh-jauh dari kampung, meninggalkan sawah dan keluarganya hanya untuk mengais rezeki. Namun, setiap langkahnya di tempat itu selalu disambut dengan ejekan. "Hei, kamu, buruh tropis!" seru salah satu atlet wanita sambil tertawa. "Pel yang benar. Jangan sampai lantai ini bau rempah-rempah dari negaramu." Tawa menggema di sepanjang lorong. Rian menunduk, tidak berkata apa-apa. Ia sudah terbiasa dihina. Setiap hari, mereka menatapnya seolah ia bukan manusia, hanya bayangan yang lewat membawa ember dan pel. Di sudut ruangan, seorang wanita berambut pirang, berdiri tegak mengenakan pakaian latihan merah putih Rusia. Dialah Nadia Volkova, kapten tim voli nasional, cantik, terkenal, dan sombong. Ia menatap Rian dengan tatapan penuh jijik. "Jangan sampai pelmu menyentuh sepatuku," katanya dingin. "Sepatu ini lebih mahal dari gaji sebulanmu." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Beberapa atlet lain tertawa keras. Rian hanya menarik napas pelan dan terus bekerja. Tapi di dalam dadanya, ada bara kecil, bukan marah, melainkan sabar yang sudah diasah oleh luka dan hinaan. Setiap hari, Rian membersihkan lantai yang diinjak oleh orang-orang yang memandangnya rendah. Namun ia tidak tahu, lantai yang sama itu kelak akan menjadi saksi bagaimana seorang pemuda kampung yang diremehkan dunia akan menyentuh keajaiban. Malam itu, saat semua orang pulang, Rian duduk di bangku kayu menatap tangannya yang pecah-pecah. "Tangan kotor ini masih bisa bermanfaat, kan?" gumamnya lirih. Ia tak tahu Tuhan sedang menyiapkan pertemuan antara kehinaan dan kebangkitan, antara tangan seorang TKI dan kaki seorang ratu, olahraga yang akan kehilangan segalanya. Hari itu langit Moskow mendung, seakan ikut menahan napas menyambut pertandingan besar antara tim nasional Rusia melawan tim Amerika. Di stadion megah itu, ribuan pasang mata memandangi satu sosok wanita yang begitu mencolok, Nadia Volkova, sang kapten tim Rusia. Rambut pirangnya dikuncir rapi, wajahnya dingin, sorot matanya tajam seperti ratu yang tak ingin dikalahkan. "Semua orang di sini hanya melihatku sebagai pemenang," katanya dalam hati. Tidak ada ruang untuk lemah. Rian berada di sudut lapangan, mengenakan seragam kebersihan biru tua. Ia bertugas mengepel area pinggir agar lantai tak licin. Tak ada yang memperhatikannya, kecuali beberapa atlet yang sesekali menertawakan saat ia lewat membawa ember tua dan pel yang usang. "Lihat, budak pel kesayangan stadion datang lagi," bisik salah satu pemain. "Jangan sampai air pelnya kena sepatumu, nanti baunya kampung." Timpal yang lain diikuti tawa keras. Rian hanya menunduk, namun dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, beri aku sabar. Mungkin suatu hari mereka akan tahu siapa yang sebenarnya lemah." Peluit pertandingan berbunyi, sorak penonton memecah udara, bola meluncur, smash demi smash terjadi seperti badai. Nadia melompat tinggi, tubuhnya lentur. Tangannya memukul bola dengan kekuatan luar biasa. Sorak-sorai menggema. Tapi di set ketiga, tragedi itu datang tanpa aba-aba. Nadia melompat terlalu tinggi mengejar bola yang melambung miring. Saat mendarat, kakinya terpeleset di lantai yang licin oleh keringat. Bunyi krak yang tajam terdengar, disusul jeritan panjang yang membuat seluruh stadion terdiam. Ia tumbang. Lutut kanannya menekuk ke arah yang salah. Teriakannya menggetarkan udara, dan semua orang berlari panik. Rian, yang berada paling dekat, spontan melempar pel dan mendekat. "Nona, jangan digerakkan dulu," katanya refleks, tapi langsung ditolak keras oleh pelatih. "Jangan sentuh dia, dasar buruh kampung. Pergi kau," bentak si pelatih. Namun mata Rian tak bisa berpaling. Ia melihat posisi lutut Nadia bengkok, tegang, dan dingin. Naluri lamanya sebagai ahli urut tradisional warisan ayahnya tiba-tiba bergetar. Ia tahu betul cedera seperti apa itu.
Ambulans datang. Nadia dibawa keluar stadion dengan wajah pucat dan mata berlinang. Teriakan para penonton berubah menjadi bisikan kasihan. Di lorong rumah sakit, Rian kembali membersihkan lantai yang sama dengan langkah berat. Di tempat itulah, dunia sang ratu olahraga hancur dalam sekejap. Dan tanpa mereka tahu, tangan si buruh yang hina akan segera menjadi harapan terakhir bagi kaki yang divonis lumpuh itu. Ruang rumah sakit itu sepi. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar, lambat dan berat seperti menghitung akhir dari sesuatu. Di atas ranjang putih, Nadia Volkova terbaring lemah. Wajahnya pucat, rambut pirangnya berantakan, dan kedua matanya menatap kosong ke langit-langit. Di sampingnya, pelatih, dokter, dan beberapa anggota tim berdiri dengan wajah tegang. Seorang dokter tua dengan jas putih membuka berkas hasil pemeriksaan. Miss Volkova, katanya pelan dalam bahasa Rusia yang dingin namun jelas. Saraf lutut kanan Anda mengalami kerusakan parah. Tulang tempurung retak dan jaringan sendinya sobek. Kami sudah melakukan operasi stabilisasi, tapi ia berhenti sejenak, menatap wajah Nadia yang menegang. Anda tidak akan bisa bermain voli lagi. Suara itu seperti palu yang menghantam dadanya. Nadia menatap dokter itu dengan mata membesar. Apa maksudmu tidak bisa bermain lagi? Suaranya bergetar. Kau dokter, sembuhkan aku. Aku masih punya kejuaraan dunia 2 bulan lagi. Dokter menunduk, suaranya semakin pelan. Bukan hanya tidak bisa bermain, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa berjalan normal kembali. Hening, semua orang di ruangan itu menunduk. Pelatihnya menghela napas panjang, beberapa pemain menangis pelan. Nadia memalingkan wajahnya, menatap keluar jendela yang diselimuti salju. Matanya kosong, dunia yang ia bangun selama belasan tahun. Dunia yang membuatnya terkenal dan disanjung, kini hancur begitu saja. Aku lumpuh, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Aku, ratu lapangan, lumpuh. Air mata mengalir, tapi egonya terlalu tinggi untuk menjerit di depan orang lain. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menggigit bibir hingga berdarah. Beberapa hari kemudian, Nadia sudah duduk di kursi roda. Wartawan mulai datang. Berita kecelakaannya tersebar ke seluruh Rusia. Sang kapten voli yang tak akan pernah berdiri lagi, begitulah judul berita di televisi. Sementara itu, di lorong rumah sakit, Rian sedang mengepel lantai yang sama. Ia melihat sekilas ke arah kamar itu, ruangan nomor 312, dan samar-samar terdengar suara bentakan di dalam. Keluar kalian semua, aku tidak butuh belas kasihan siapapun, teriak Nadia. Rian menatap pintu itu lama, lalu menunduk pelan. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Ia mengenali nada putus asa itu, suara yang dulu juga pernah keluar dari hatinya sendiri saat hidupnya hancur di negeri orang. Ia menatap tangannya yang kasar dan penuh luka sabun. Tangan inilah yang dulu menyembuhkan ayahnya, tangan yang mengurut kaki petani yang terkilir di kampung. Dan entah kenapa, hatinya berbisik, suatu hari nanti, tangan ini akan menyentuh luka yang lebih dalam dari sekadar urat. Dan itulah awal dari takdir antara buruh hina dari Indonesia dan ratu olahraga Rusia yang kini duduk di kursi roda, kehilangan segalanya. Hari ke-7 setelah kecelakaan itu, lorong rumah sakit masih terasa dingin dan lengang. Aroma antiseptik bercampur bau obat menusuk hidung. Lampu-lampu putih di langit-langit bergetar pelan, seolah menambah kesuraman tempat itu. Rian berjalan perlahan, membawa ember kecil dan pel usang di tangannya. Langkahnya sudah terbiasa menapaki lantai rumah sakit setiap pagi. Ia tak menatap siapapun, hanya fokus pada pekerjaannya, menjaga setiap ubin tetap bersih. Di ujung lorong, suara roda kursi terdengar mendekat. Seorang wanita berambut pirang dengan selimut menutupi kakinya, duduk dengan wajah murung dan mata kosong. Nadia Volkova. Ia mendorong sendiri kursi rodanya, tak ingin dibantu siapapun. Para perawat menatapnya iba, tapi tak ada yang berani bicara. Saat Rian membungkuk mengepel lantai, kursi roda itu meluncur terlalu cepat. Dalam sekejap, ban depannya tersangkut di kain pel, membuat kursi itu oleng dan hampir terbalik. Rian refleks menahan pegangan kursi itu dengan cepat. Maaf, Nona, jangan sentuh aku, bentaknya tajam. Suaranya bergema di lorong. Rian langsung menunduk, menyingkir dengan sopan. Tapi Nadia belum selesai. Kau, buruh pembersih yang membuatku hampir jatuh. Kau pikir tangan kotor sepertimu pantas menyentuhku? Tatapannya tajam seperti pisau. Sudah cukup nasibku hancur. Aku tidak butuh sentuhan orang rendahan. Beberapa perawat menoleh. Salah satu di antaranya mencoba menenangkan.
Tapi Nadia mendorong kursi rodanya dengan kasar menjauh. Rian tetap diam. Ia hanya menatap lantai, menahan rasa sakit di dada. Namun sesuatu dalam dirinya berkata untuk tidak pergi. Ia melangkah perlahan ke arah Nadia yang kini berhenti di depan jendela. Menatap keluar ke hamparan salju. Suara Rian lembut, namun tegas. "Maaf Nona, saya tidak bermaksud menyentuh Anda. Tapi kalau saya boleh jujur, saya tahu betul apa yang terjadi dengan kaki Anda." Nadia menoleh dengan pandangan sinis. "Apa katamu?" Saraf lutut kanan tertarik dan terjepit setelah benturan keras. Itu bukan hanya masalah tulang, tapi aliran urat dan ototnya terputus. Kalau ditangani dengan cara berbeda, masih bisa disembuhkan. Sekilas, mata Nadia bergetar seperti tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Tapi ego dan kemarahan menutup semuanya. "Kau pikir dirimu siapa?" "Dokter," ejaknya. "Jangan mengada-ada. Semua dokter terbaik Rusia sudah menyerah. Jadi jangan coba-coba bermain pintar di hadapanku, buruh kampung." Rian menunduk pelan. "Saya bukan dokter, Nona. Tapi saya pernah memijat dan mengurut orang-orang yang lumpuh karena jatuh. Dan dengan izin Tuhan, mereka bisa berjalan lagi." Hening. Lorong itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Hanya napas mereka yang terdengar. Nadia menatap Rian dengan mata penuh amarah bercampur ketakutan. "Pergi dari hadapanku, sebelum aku minta keamanan mengusirmu." Rian mengangguk pelan. Ia menunduk dalam-dalam, lalu melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan Nadia yang masih terdiam di kursinya. Hatinya berkecamuk oleh satu hal yang tak bisa ia akui, rasa penasaran. Malam itu, di kamarnya yang gelap, Nadia tak bisa tidur. Kata-kata pemuda itu terus terngiang. Kalau ditangani dengan cara berbeda, masih bisa disembuhkan. Di saat yang sama, Rian duduk di asrama kecilnya, menatap tangannya yang kasar. "Mungkin ini waktunya, Tuhan," gumamnya, "bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk menunjukkan kuasamu lewat tangan seorang hamba yang dianggap tak berharga, dan dari dua hati yang terluka, satu karena kehilangan segalanya, dan satu karena selalu direndahkan." Takdir mulai menulis bab baru yang akan mengubah keduanya. Hujan turun tipis di luar rumah sakit malam itu, membasahi kaca jendela dan menciptakan gema sunyi di setiap lorong. Lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan hanya sinar temaram dari ruang rawat. Di kamar nomor 312, Nadia Volkova duduk sendirian di kursi roda. Televisi di depannya menayangkan pertandingan voli yang dulu sering ia menangkan. Tapi kini, setiap kali bola itu memantul di layar, hatinya terasa remuk. Ia memukul rem kursi rodanya keras-keras, menahan tangis yang tak ingin ia tunjukkan. "Aku sudah mati," gumamnya lirih. "Hidup tanpa kaki, bukan hidup lagi." Tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu. "Permisi." Suara itu lembut, tapi dikenalinya. Nadia mendengus. "Masuk." Pintu terbuka perlahan. Rian muncul di sana, mengenakan seragam birunya yang sudah pudar. Tangan kanannya memegang ember kecil dan lap. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya berbeda, seperti seseorang yang datang bukan hanya untuk bekerja. "Kau lagi?" Suara Nadia tajam. "Aku tidak butuh kau membersihkan kamar ini, pergi." Rian menunduk sedikit, lalu menjawab pelan, "Saya tidak datang untuk mengepel, Nona." Ia menatap lurus ke arahnya. "Saya datang untuk menepati kata saya hari itu." Nadia menatapnya dengan dahi berkerut. "Kata apa?" "Maaf, Nona." Suara Rian berubah pelan tapi mantap. "Saya bisa menyembuhkan kaki Anda." Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik. Lalu, tawa keras pecah dari bibir Nadia, tawa getir dan mengejek. "Hahaha, kau menyembuhkan kakiku? Kau bahkan bukan siapa-siapa. Semua dokter di Eropa sudah menyerah. Dan kau, pemuda kampung yang kerjanya mengepel lantai, berani bicara seperti itu padaku." Ia menatap Rian dari ujung kepala hingga kaki. Matanya penuh hinaan. "Lihat dirimu, pakaian murah, tangan kotor, dan bau pembersih lantai. Bahkan kau pun mungkin tak tahu cara memegang pisau bedah." Rian menunduk sejenak, menahan setiap kata seperti duri yang ditusukkan ke dadanya. Tapi ia tidak marah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Benar, Nona, saya bukan dokter. Tapi saya belajar urut sejak kecil. Ayah saya dulu tukang urut di kampung. Banyak orang yang sudah divonis tak bisa jalan, tapi dengan izin Tuhan, mereka bisa kembali melangkah." "Cukup," bentak Nadia, "aku tidak butuh cerita dongeng dari orang miskin sepertimu. Aku sudah membayar dokter terbaik, terbang ke Jerman, bahkan ke Swiss, tak ada yang bisa menolongku." Ia menunjuk Rian dengan wajah penuh amarah. "Pergi,
sebelum aku minta penjaga keamanan mengusirmu keluar dari rumah sakit ini. Rian menatapnya lama, lalu berkata perlahan, saya tidak datang untuk uang atau untuk nama. Saya hanya datang karena saya tahu, di balik rasa sakit itu, Tuhan menyimpan harapan. Kalau nanti Nona berubah pikiran, saya akan selalu siap. Ia menunduk sopan, lalu berjalan keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, suara dingin terdengar di belakangnya. Berhenti, Rian menoleh. Nadia menatapnya tajam, bibirnya bergetar menahan ego. Kalau memang kamu bisa menyembuhkan kaki ini, katanya pelan namun penuh tantangan, aku akan bayar berapapun yang kamu minta. Tapi kalau kau gagal, aku pastikan kau tidak akan bekerja lagi di negeri ini. Rian tidak gentar. Ia menatap langsung ke matanya dan menjawab, saya tidak menagih bayaran, Nona, tapi saya akan buktikan bahwa tangan hina seorang buruh pun bisa menjadi alat Tuhan. Nadia terdiam, tak tahu kenapa hatinya tiba-tiba bergetar. Mungkin karena keyakinan di mata pemuda itu terlalu tulus, terlalu nyata untuk disebut dusta. Malam itu, setelah Rian pergi, Nadia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu memegang piala emas. Kini hanya bisa menggenggam selimut, dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa sedikit berharap. Pagi itu, salju turun tebal menutupi halaman rumah sakit. Udara begitu dingin hingga napas pun berubah menjadi asap tipis. Di dalam ruang 312, suasana justru lebih membeku dari cuaca luar. Di sana duduk Nadia Volkova, mengenakan sweater putih, rambutnya terurai, dan wajahnya tanpa riasan. Kursi rodanya menghadap jendela besar. Di belakangnya berdiri beberapa anggota tim medis dan pelatih. Pintu kamar terbuka. Rian masuk dengan langkah pelan. Tangannya membawa sebuah kain panjang dan minyak gosok dalam botol kaca bening. Bau rempah yang hangat langsung memenuhi ruangan. Dokter yang mendampingi memandang sinis. Anak ini siapa? Tanyanya dalam bahasa Inggris terbata. Apa yang dia bawa? Sebelum Rian sempat menjawab, Nadia sudah menyela dengan nada mengejek. Tenang saja, Dok, dia ini buruh. Ajaib yang katanya bisa menyembuhkan kaki lumpuh. Hanya dengan minyak kampung. Beberapa orang di ruangan itu tertawa kecil. Rian tetap menunduk. Ia tidak tersinggung. Sudah terbiasa dijadikan bahan olok-olok. Baiklah, kata Nadia dengan nada dingin. Sebelum kau menyentuhku, mari kita buat perjanjian. Ia menatap tajam ke arah Rian. Kalau kau gagal menyembuhkan kakiku dalam 3 kali perawatan, aku akan pastikan kau dipecat dan tidak akan pernah bekerja lagi di negara ini. Tapi kalau kau benar-benar bisa membuatku berdiri kembali. Ia berhenti sejenak, suaranya melemah namun masih angkuh. Aku akan bayar berapapun yang kau minta, berapapun. Rian menatapnya dengan tenang. Saya tidak butuh uang, Nona. Saya hanya ingin mencoba menolong. Kalau nanti sembuh, itu bukan karena saya, tapi karena izin Tuhan. Nadia mendengus. Tuhan, katanya sinis. Kalau Tuhan peduli, aku takkan duduk di kursi sialan ini. Suasana hening. Semua yang ada di ruangan itu menahan napas. Tapi Rian tak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Ia hanya berkata pelan, justru karena Tuhan peduli, Dia mengirimkan seseorang yang hina seperti saya untuk datang ke hadapan Nona. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam beberapa detik. Ia menunduk pelan, namun segera menegakkan kepala lagi. Baik, kau boleh mulai. Rian menyiapkan minyaknya. Ia menggosok kedua telapak tangan hingga panas. Lalu mulai memegang lutut kanan Nadia yang masih terbalut perban. Seketika, wanita itu menegang. Jangan terlalu keras, bentaknya. Kalau kau menyakitiku, aku pastikan kau menyesal. Tenang saja, Nona. Saya tidak menyentuh luka, hanya ura di sekitarnya, ujar Rian dengan suara rendah. Ia mulai menekan lembut bagian betis, mengurut dari bawah ke atas dengan gerakan perlahan. Tercium aroma minyak jahe dan daun serah. Rasa sakit langsung menghantam Nadia. Ia menggigit bibir, menahan perih yang seperti membakar. Hentikan. Aku bilang berhenti. Tapi Rian tetap fokus. Sedikit lagi, Nona. Uratnya kaku. Kalau berhenti sekarang, pembuluhnya bisa tersumbat lagi. Rasa sakit itu bercampur hangat. Perlahan, kaki yang mati rasa mulai bergetar. Nadia terkejut. Aku bisa merasakan panasnya. Rian tersenyum kecil. Itu tanda baik, Nona. Aliran darahnya mulai kembali. Hening, semua yang ada di ruangan menatap dengan tatapan tak percaya. Bahkan dokter yang semula mencibir kini maju mendekat, memperhatikan tangan pemuda itu yang bergerak dengan pola aneh tapi teratur. Seperti tarian yang diwariskan dari leluhur. Setelah setengah jam,
Rian berhenti dan mengusap keringat di dahinya. Untuk hari ini cukup. Tubuh Nona harus menyesuaikan dulu. Besok kita lanjut lagi. Nadia menatapnya. Masih sulit percaya. Kau yakin ini akan berhasil? Rian menatapnya dalam, dengan ketenangan yang menembus dinginnya ruangan itu. Kalau Nona percaya pada manusia, mungkin tidak. Tapi kalau Nona percaya pada kehendak Tuhan, tak ada yang mustahil. Nadia tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap kakinya yang perlahan mulai hangat. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, di sudut hatinya yang dulu beku, sebuah bara kecil mulai menyala antara harapan dan ketakutan, antara kehinaan dan keajaiban. Dan di sisi lain, Rian keluar dari kamar itu, menatap langit yang mulai gelap, berbisik lirih dalam bahasa kampungnya. Ya Allah, kalau ini memang jalanmu, jadikan tangan hamba ini alat untuk menolong, bukan untuk dibangga-banggakan. Pagi berikutnya, langit Masko tampak kelabu. Udara di luar jendela rumah sakit begitu dingin. Namun di dalam kamar 312, suasana justru tegang dan panas. Nadia Volkova duduk di kursi rodanya dengan wajah datar, menatap lantai seolah tidak ingin menunjukkan emosi apapun. Di sampingnya berdiri Rian, mengenakan pakaian kebersihan yang sama. Tapi kali ini tanpa ember atau pel. Di tangannya hanya ada sebotol minyak urut buatan sendiri dan selembar kain tenun dari kampungnya, warisan ayahnya yang dulu juga seorang tukang urut. Nadia meliriknya tajam. Jangan buat aku menyesal mengizinkanmu melanjutkan ini, katanya dingin. Kalau kau berani membuatku lebih sakit dari kemarin, aku akan menamparmu. Rian hanya menunduk, tersenyum kecil. Saya tak ingin menyakiti, Nona. Tapi kadang, rasa sakit adalah jalan menuju sembuh. Filosofi kampung lagi, sindirnya sinis. Rian tidak menjawab. Ia menuangkan minyak ke telapak tangannya, lalu menggosoknya hingga hangat. Aroma jahe, serai, dan kayu manis langsung memenuhi ruangan. Begitu tangannya menyentuh betis Nadia, wanita itu langsung meringis. Ag, sakit, kurang ajar. Kau sengaja, ya, sabar. Nona, kata Rian pelan, tetap fokus pada urat yang ia pijat dengan gerakan melingkar. Kalau tidak sakit, berarti belum ada perbaikan. Diam. Aku tidak mau dengar petuah dari buru lantai. Namun meski mulutnya terus menghina, tubuh Nadia mulai bergetar. Sensasi hangat yang aneh menjalar dari telapak kaki hingga ke lututnya. Ia terkejut. Apa? Apa ini? Aku bisa merasakannya. Rian tersenyum lembut. Itu darah yang mulai mengalir lagi, Nona. Uratnya perlahan membuka. Jangan tahan napas. Tarik pelan. Hembuskan. Nadia mengikuti tanpa sadar. Air matanya mengalir. Bukan karena sakit semata, tapi karena tubuhnya, yang selama berminggu-minggu mati rasa, kini mulai hidup kembali. Namun egonya tak ingin kalah. Jangan berpikir kau istimewa, katanya terbata. Ini mungkin hanya sementara, efek minyak murahanmu. Rian hanya tersenyum. Kalau begitu, biarlah efek minyak murahan ini jadi alasan Nona bisa berjalan lagi. Kata-kata itu membuat Nadia tak bisa menatapnya. Ia merasa dadanya hangat, tapi bukan karena minyak, ada sesuatu yang lain. Semacam rasa malu bercampur kagum pada pemuda yang selama ini ia hina. Waktu berjalan 1 jam. Setiap kali Rian memijat, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, jadikan tanganku alat penyembuh bagi yang tak percaya. Tangan kasar itu bergerak lembut, penuh ketenangan. Seolah tahu persis di mana letak luka dan bagaimana menyentuhnya tanpa menyakiti hati. Ketika perawatan selesai, Nadia tak mampu berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia bisa menggerakkan kakinya meski hanya sedikit. Jari-jari kakinya bergetar pelan, namun itu cukup membuatnya menutup mulut, menahan tangis yang nyaris pecah. Rian menatapnya dengan senyum kecil. Perlahan, Nona, jangan paksa. Kalau Tuhan mengizinkan, besok jari itu akan lebih kuat lagi. Nadia menunduk, suaranya serak. Kenapa? Kau melakukan semua ini. Kau bisa saja pergi dan biarkan aku membusuk di kursi ini. Rian menatapnya tenang, karena dulu saya juga pernah diperlakukan seperti tidak berharga, Nona. Tapi ada orang yang menolong saya tanpa menuntut apa-apa. Saya hanya ingin meneruskan kebaikan itu. Nadia menggigit bibirnya, matanya basah. Untuk pertama kalinya, ia tak punya kata hinaan. Ketika Rian keluar dari kamar, pelatih dan dokter yang tadi mencibir kini hanya bisa diam, memandangi Nadia yang memandangi kakinya dengan tatapan penuh harapan. Malamnya, sendirian di kamar, Nadia memegang lututnya dengan tangan bergetar. Bagaimana mungkin, tangan yang selalu kugelar kotor bisa membawa kehangatan seperti ini? Di luar, Rian menatap langit yang bersalju sambil menangkupkan tangan.
Terima kasih, Tuhan, karena telah menyentuh hatinya lewat luka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Nadia tertidur tanpa menangis. Fajar baru saja menyapa Masko. Cahaya jingga menembus jendela rumah sakit yang diselimuti embun. Di kamar 312, Nadia Volkova terbangun dengan napas berat. Semalam ia bermimpi bukan tentang kemenangan di lapangan, melainkan tentang Rian, si pemuda TKI yang tangannya seperti membawa kehangatan hidup. Ia menggerakkan kakinya perlahan. Awalnya ragu, namun kali ini, ia benar-benar merasakannya. Otot betisnya berdenyut, jari-jarinya menegang pelan. Nadia menatap kakinya sendiri dengan mata terbelalak. Tuhan, aku bisa merasakannya, aku bisa menggerakkannya. Ia memegang lututnya, menekan pelan, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu ia bisa mengangkat kakinya beberapa sentimeter dari kursi roda. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Air matanya jatuh ke tangan yang selama ini dingin dan tak berfungsi. Suster yang masuk ke kamar menjerit kecil, "Nona, kaki Anda menggerakkannya." Beberapa dokter segera datang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan rasa tidak percaya. "Apa ini? Tidak mungkin," seru salah satu dokter spesialis saraf yang dulu memvonisnya lumpuh permanen. "Aku sendiri menyatakan tidak ada saraf aktif di kaki pasien ini." Namun keajaiban itu nyata. Nadia perlahan berdiri, tubuhnya gemetar hebat, tapi kedua kakinya menopang berat badannya. Suster menutup mulut, dokter hanya bisa menatap tanpa kata. Sementara di luar kamar, Rian yang baru tiba sambil membawa air panas untuk membasuh tangannya, mendengar suara riuh itu. Ia menatap ke dalam dari celah pintu kaca dan melihat Nadia berdiri. Berdiri, Rian menunduk pelan, bibirnya bergetar. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. Tapi pemandangan berikutnya mengejutkan semua orang. Nadia, yang semula keras dan angkuh, kini melangkah perlahan ke arah Rian. Setiap langkahnya seperti menggoreskan keheningan di ruangan itu. Ia berdiri tepat di depan Rian, tubuhnya masih goyah, tapi matanya kini penuh rasa haru. Lalu dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi tanganmu, Rian, tanganmu telah membuatku hidup kembali." Rian menunduk hormat. "Saya hanya berusaha, Nona. Yang menyembuhkan tetap Tuhan." Namun Nadia menatapnya lama, bibirnya bergetar. "Semua dokter menyerah, semua orang meninggalkanku. Tapi kau, buruh yang kuhinakan, justru mengangkatku dari kehancuran. Aku bahkan tidak pantas menerima kebaikanmu." Ia menunduk, menitikkan air mata di depan pria yang dulu ia hina sebagai pemuda kampung kotor. Para dokter masih belum bisa berkata-kata. Salah satunya mendekat dan bertanya dengan nada heran, "Bagaimana kau bisa melakukannya, anak muda?" Rian hanya tersenyum, sederhana. "Saya tidak melakukannya dengan ilmu, Pak. Saya hanya percaya setiap luka bisa sembuh kalau kita sentuh dengan niat yang tulus." Suasana hening. Nadia tiba-tiba tertawa kecil di sela tangisnya. Ternyata benar. Tangan kotor dari kampung bisa lebih berharga daripada 100 gelar dokter. Suster di sudut ruangan menunduk menahan tangis haru. Nadia kemudian berkata dengan nada tegas namun lembut, "Rian, aku tidak peduli siapa kamu, dari mana asalmu. Mulai hari ini, kamu bukan hanya penyelamatku, tapi juga orang yang akan kukenang sepanjang hidup." Rian hanya bisa menjawab pelan, "Saya tidak butuh kenangan, Nona. Cukup tahu bahwa Nona bisa berjalan lagi, itu sudah cukup bagi saya." Namun di balik kata-kata itu, hatinya bergetar. Ia menatap wajah wanita yang kini menatapnya tanpa kesombongan, tanpa ejekan. Hanya mata seorang manusia yang baru saja disembuhkan. Bukan hanya dari luka tubuh, tapi dari kesombongan hatinya. Ketika Rian hendak keluar ruangan, Nadia memanggil pelan, "Rian, terima kasih, dan maafkan aku." Rian menoleh, tersenyum tenang. "Tidak perlu minta maaf, Nona. Tuhan tahu, semua manusia hanya butuh waktu untuk belajar rendah hati." Langkahnya perlahan menjauh, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi keajaiban. Dan di balik kaca, Nadia memandangi punggungnya dengan mata yang basah, berbisik lirih, "Pemuda kampung, ternyata kau lebih mulia dari siapapun yang pernah ku kenal." Hari itu, seluruh rumah sakit gempar, bukan karena mukjizat medis, tapi karena keajaiban hati seorang TKI yang disembunyikan di balik hinaan dunia. Beberapa hari berlalu sejak kejadian ajaib itu. Kabar tentang Nadia Volkova, atlet voli kebanggaan Rusia yang bisa berdiri kembali setelah divonis lumpuh seumur hidup, telah menyebar ke seluruh negeri. Surat kabar, televisi, dan media sosial
membicarakan keajaiban itu tapi tak banyak yang tahu siapa sosok di baliknya. Di tengah hiruk-pikuk berita, Rian, pemuda TKI asal Indonesia, memilih tetap bekerja seperti biasa di rumah sakit itu. Ia kembali ke rutinitasnya mengepel lantai, mengelap kaca, dan menunduk sopan pada semua orang yang lewat. Namun kali ini, tak ada yang menatapnya dengan jijik seperti dulu. Para perawat yang dulu menertawakannya kini justru menunduk hormat ketika ia lewat. Sampai suatu sore, seorang perawat menghampirinya. "Rian, Nona Nadia mencarimu." Ia menunggu di taman rumah sakit. Rian terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia menaruh pelnya dan berjalan ke taman. Di sana, Nadia duduk di bangku taman yang menghadap danau kecil. Ia tak lagi memakai kursi roda, hanya tongkat kecil di tangannya. Angin sore berhembus lembut, membuat rambut pirangnya terurai sedikit. Saat Rian datang, ia tersenyum bukan senyum angkuh seperti dulu, tapi senyum yang tulus. "Rian, akhirnya kamu datang." "Saya tidak mau membuat Nona menunggu," jawab Rian sopan. Nadia memandangnya lama, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. "Ini adalah janji yang dulu kuucapkan. Aku pernah bilang, kalau kau bisa menyembuhkan kakiku, aku akan membayar berapapun yang kau minta. Di sini ada uang $100.000. Ambillah, ini belum cukup dibanding nyawaku yang kau selamatkan." Rian menatap amplop itu lama, lalu ia tersenyum pelan, menunduk. "Maaf, Nona, saya tidak bisa menerimanya." Nadia menatapnya heran. "Apa maksudmu? Ini bukan sedekah, ini janji." "Rian, kau berhak menerimanya." Pemuda itu menggeleng pelan. "Saya datang ke negeri ini bukan untuk kaya, tapi untuk belajar tentang sabar dan ikhlas. Saya menolong Nona bukan karena uang. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tangan kotor pun bisa membawa berkah kalau hatinya bersih." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Suaranya serak ketika menjawab. "Tapi, aku telah menghina kau berkali-kali. Aku memperlakukanmu seperti sampah. Kenapa kau masih mau menolongku?" Rian menatapnya. Matanya lembut tapi dalam. "Karena saya pernah dihina juga, Nona. Dulu, waktu di kampung, saya dianggap tidak berguna. Tapi guru saya berkata jangan balas hinaan dengan kebencian. Balaslah dengan kebaikan yang membuat mereka malu pada diri sendiri." Nadia menggigit bibirnya, menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. "Rian, kau membuatku malu dengan segala kesombonganku." Rian hanya diam. Angin sore mengusap wajah mereka, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Kemudian Nadia menatapnya lagi. Kali ini dengan mata yang berbeda, bukan mata seorang majikan kepada pembantu, tapi seorang manusia kepada penyelamat. "Kalau begitu, izinkan aku memberi sesuatu yang lain. Bukan uang." "Apa itu, Nona?" "Nama dan kehormatanmu." Beberapa minggu kemudian, seluruh media Rusia menayangkan berita besar. Atlet nasional Nadia Volkova beri penghargaan kepada pemuda Indonesia penyelamat hidupnya. Di atas panggung sederhana, dengan ribuan penonton dan sorotan kamera, Nadia memperkenalkan Rian kepada dunia. "Dialah orang yang menyembuhkan kakiku. Bukan dokter, bukan profesor, tapi seorang pekerja kasar dari Indonesia yang memiliki hati paling murni yang pernah aku temui." Tepuk tangan menggema di seluruh aula. Rian berdiri dengan kepala tertunduk, matanya berkaca-kaca. Setelah acara selesai, Nadia menghampirinya dan berkata pelan, "Kau menolak uangku, tapi kau tidak bisa menolak rasa terima kasihku. Mulai hari ini, aku bukan hanya berjalan karena kakimu, tapi juga karena hatimu." Rian menatapnya dengan senyum lembut. "Saya tidak pantas menerima pujian, Nona. Saya hanya menjalankan takdir kecil saya." Nadia menatapnya lama, lalu berkata dengan nada yang pelan tapi penuh makna, "Kalau suatu hari aku jatuh lagi, bukan karena kakiku, tapi karena hatiku, izinkan aku datang kepadamu sekali lagi, Rian." Rian hanya tersenyum dan menjawab, "Pintu hati yang ikhlas tak pernah tertutup, Nona." Mereka saling berpandangan sejenak. Dua jiwa yang dulu dipisahkan oleh kesombongan dan status, kini disatukan oleh luka dan keajaiban. Dan di antara hembusan angin sore itu, dunia seakan berhenti sesaat, menyaksikan bagaimana hina bisa berubah jadi hormat. Dan seorang TKI yang dulu dianggap remeh, ternyata menyembuhkan bukan hanya kaki, tapi juga hati seorang wanita yang kehilangan arah hidupnya.